Oke, Oh ya, saya sama juga Pak, saya harus pakai head. Oh tadi karena nggak on mic ya tadi ininya ya. Oh nanti suaranya nggak masuk ya. Ya, oke, saya pasang headsetnya nih biar sini karena keras banget. Nanti yang kadang menyebabkan jadi akhirnya rekamannya nggak ada suaranya. Gitu. Ya, oke, sekarang kayaknya on mic sudah nggak apa-apa. ya saya coba jelaskan. Di sini saya mengerjakan 2,5 nomor. Ya, untuk nomor 1 itu saya ambil PT Kimia Farma KF selama 60 hari. Nah, di sini datanya berarti 60 hari itu harus kita sesuaikan ternyata karena 60 hari yang dimaksud adalah 60 hari kerja, bukan 6 hari, 60 hari kalender. Nah, jadi ini dari 1 Januari 2025 sampai 10 April ternyata. Gitu. Nah, ini datanya data penutupan. Ini datanya sudah ada. Saya ambil dari Yahoo Finance. Di sini ada konnya 60, berarti datanya 60. Terus tadi soalnya adalah diminta untuk menghitung daily log return ya. Nah, di sini rumus log return kan seperti ini. Logaritma dari DF loss dibagi DF loss sebelumnya gitu kan. Nah, maka log return ada di sini. Tertampil ya di sini. Nah, tadi terus kemudian soal yang B, tentukan nilai rata-rata dan standar deviasi dari return harian. Nah, ini saya langsung aja di describe ya. Itu sudah ketemu semuanya, min standar deviasi sudah ada di sini. Jadi sudah selesai soal nomor yang B, terus interpretasikan makna dari mu dan ini yang lebar jawabannya mana yang di overleaf-nya? Tadi kan langsung masuk ke collab. Ya, di sini Pak. Itu untuk menjelaskan soal nomor 3 mungkin. Oke, enggak apa-apa. Jadi yang penting ini dulu aja. Nanti kalau penjelasan ke collab-nya nanti. Karena saya ingin melihatnya yang lebar jawaban dulu. Oke. Nanti kayak langsung itu langsung. Pokoknya ini lebar jawaban gitu, ambilkan. Oke, silakan. Ya, ini sekarang saya mau mencoba menjawab soal nomor 1C. Interpretasikan makna dari nilai mu dan sigma dalam konteks risiko investasi. Nah, mu-nya saya peroleh adalah minus nilainya. Nilai ini menyatakan tingkat keuntungan rata-rata hariannya yang diharapkan dari investasi. Karena bernilai negatif, maka keuntungan rata-rata harian cenderung merugi. Saya anggap merugi seperti itu. Terus sigmanya itu sebesar ini. Nah, nilai ini menyatakan tingkat ketidakpastian atau risiko dari return investasi. Ya, kurang lebih interpretasinya begitu saja. Terus selanjutnya yang nomor 2 itu saya ambil kebetulan sama juga, tapi mungkin rentangnya berbeda ya. Saya ambil sahamnya itu adalah BBRI dan BBCA gitu. Nah, rentang tanggalnya saya ambil dari tahun 2024 Januari tanggal 1 sampai 2025 tanggal 1 Januari begitu. Terus tadi soalnya hitung koefisien korelasi antara return saham A dan B. Nah, ini menggunakan Python. Sebentar. Nah, ini grafiknya cenderung mirip-mirip gitu. Nah, ini adalah hasil korelasinya. Ya. Diagonal bernilai 1, artinya setiap saham berkorelasi sempurna dengan diri sendiri. Ini cukup jelas. Terus nilai 0,54 sekian adalah korelasi antara return mingguan BBCA dan BBRI. Kedua, ini untuk menjawab soal yang selanjutnya. Terus yang B, apa implikasi dari nilai korelasi tersebut terhadap diversifikasi portofolio? Nah, interpretasinya kedua saham cenderung bergerak searah karena nilai korelasinya positif gitu. Tapi tidak sempurna, ya jelas tidak sempurna karena kan sahamnya juga berbeda. Menggabungkan BBCA dan BBRI bisa sedikit ya menurunkan risiko dibandingkan hanya pegang satu saham saja. Gitu.
Untuk diversifikasi yang lebih efektif, investor sebaiknya menambahkan saham atau aset dengan korelasi lebih rendah terhadap keduanya. Misalnya sektor berbeda atau instrumen lain. Maksudnya kalau misal satunya BBCA, ya satunya diambil sedemikian sehingga nilai korelasinya itu lebih rendah lagi begitu. Nah itu untuk menjawab saya kira cukup. Terus selanjutnya lanjut ke nomor 4, yaitu histogram return harian saham PT SCZ. Nah ini yang dimaksud return harian juga masih belum spesifik. Artinya bisa log return, bisa sederhana. Tapi untuk saat ini saya mengambil log return. Jadi soal nomor 4 begini. Ya ini saya ambil 60 hari tadi. Nah ini adalah histogramnya. Begitu saja. Nomor 4 di overleaf saya belum menuliskan apapun. Harusnya ini nanti gambarnya dipindah begitu saja. Oke. Ya kan melihat ini semua. Berarti Anda dibantu ChatGPT. Jadi kalau tanpa, tetap kita nggak akan bisa secepat itu. Tapi sekarang, dari apa yang Anda kerjakan, sebenarnya itu mengukur Anda paham nggak dengan yang namanya analisa data keuangan. Ini kan sering dikhawatirkan kan kalau kita nanti kita menyebabkan sebenarnya kita nggak paham. Kira-kira Anda tadi, maka kenapa tadi saya minta project dengan presentasi, karena saya khawatirnya kalau ada yang para guru ChatGPT-nya di copy kita baca semua, jadi kita nggak paham. Kayak membaca berita, apakah paham beritanya? Karena kalau enggak nanti dia akan sampai bapak 2, ibu 2, gara-gara teks pidatonya nulisnya gitu. Dia bacanya persis teks pidatonya. Saya minta buatkan teks pidato. Saya nggak paham sama sekali. Jadi ada 2, bapak 2, ibu 2, saudara 2. Itu kan kisah. Artinya apa? Apakah dengan kita baca kita juga nggak paham? Anda merasa paham kan dengan apa yang tadi Anda inginkan? Inilah yang saya beberapa bahwa alat bantu itu adalah untuk membantu kita kecepatan. Ada yang kerja misalnya diminta saya tadi dalam waktu cuma 30 menit saya kasih kasus 4 tadi, nanti 3 menit ada uang saya. Rumah belum selesai. Saya masuk tadi di kalkulator belum selesai, malah dimarahin enggak? Tapi kita baca sedikit asal kita tahu bahwa kita bisa memahami tadi. Tapi salah satunya karena waktunya. Sekarang apakah tadi Anda rekomendasi juga dari ChatGPT? Dapat Antam, dapat sini? Enggak kan? Apa langsung pasrah tadi? Kan ada yang pasrah soal tadi di copy aja kasihkan ChatGPT. Dikasih apa? PTXZ-nya. Ada yang coba tadi? Coba soalnya di copy, kasihkan ChatGPT. Coba form-form tadi siapa yang Hidayat yang lagi tampil, kopilah soal nomor 1, kasihkan ChatGPT. Coba dia ngasih apa ke Anda? Soal itu kasihkan ChatGPT aja langsung. Dia ngasih apa coba? Masih belum memberikan XYZ-nya. Nah, itulah artinya kan tetap Anda harus ada sesuatu pikirannya, pasrah semua itu langsung dapat. Ini kan ada 2 aliran yang memandang bahwa kita di era ini jangan pakai ChatGPT, kita harus bikin soal jangan pakai ChatGPT. Tapi soal analisis dikasihkan ChatGPT kira-kira bisa nggak? Analisis, Iya, bisa. Tapi memasukkan definisi dulu ke teorematik, terus mereka bisa menjawab. Nah, itu tapi kalau ini tadi saya kasihkan soal saya ini dikasihkan ChatGPT, dikasih apa ada tadi? Saran supaya apa? Coba hasilnya apa? Oke, rumus referensinya dikasih kan. Jadi Anda bisa melakukan itu terus dibantu apa lagi? Kode Python-nya. Kode Python-nya dikasih. Ini ada rumus. Untuk min-nya, oke. Kode Python-nya lagi. Terus interpretasinya juga dibantu. Tapi Anda tetap harus mengarah ke sahamnya. Ini ada nggak yang 60 hari terakhir? Berarti kan tadi Anda berpandangan apa? Ingat, kalender itu kalau merah itu nggak ada loh trading. Yang diinginkan 60 saham terakhir
artinya adalah ya harga close-nya kan. Maka berarti kalau ingin dapat 60 ya tadi yang gitu ya, tapi kan Anda jadi 60 dicuntek. Karena yang merah sama 1 minggu, berarti kalau Anda ngambilnya 60 hari terakhir konteks kalender, dapatnya berapa sahamnya? Nggak akan 60, nggak akan 60 karena trading day itu cuma 5 hari. Kita kan kalau merah Indonesia bulan. Coba tadi yang gunakan tadi ada kalender kan 60 hari kalender kan dapat berapa saham? Iya kan, karena hilang yang 1 minggu dan ada merahnya lagi ini. Ya kan ini 60 hari terakhir. Nah, makanya tadi itu kalau lihat soalnya lagi itu 60 hari terakhir konteksnya berarti kalender apa banyaknya harga sahamnya. Coba tidak lihatin soalnya. Banyaknya saham, banyak data. Data saham harian saham ini selama 60 hari terakhir. Data harga hariannya. Berarti kalender apa 60 banyaknya data harga? 60 Data harga itulah makanya ini yang tadi harus hati-hati antara. Tapi kayaknya yang lainnya sebagian besar adalah kalender. Kalender ya. Saya hari kerja, hari bursa. Hari-hari bursa berarti dapat 60 data harga ya. Iya. Yang ada dapat berapa tadi? 60 hari data harga apa data hari? Nah, dicek karena walaupun di tadi si harus itu pada saat perhatikan antara Anda sama itu. Siapa yang tadi ke bawah ke kalender hari? Jadi artinya kan 60 hari berarti data harganya mungkin hanya 40-an ya kayaknya. Maka ceklah call-nya betul untuk verifikasi ininya. Nah, silakan sampai tadi eksperimen ini yang belum pernah ujian dengan saya, apakah milih ujian tertutup, apa ujian terbuka dengan segala risikonya. Ada kemudahan, ada kesulitan di situ. Karena dalam hidup ini nggak selalu bahwa dibalik yang mudah selalu mudah, bisa juga sulit. Dibalik yang sulit bisa juga jadi mudah, bisa juga dibalik yang sulit, ya sulit memang. Karena kadang saya malah kalau mungkin yang bertanya ada saya minta apa? Datanya harus yang nyata dari mana? Saya spesifikkan lagi. Bisa juga nyarinya di searching kemana? Kalau nggak dapat terus harus dibatasi. Nah ini ya kalau sana relatif. Tadi kayaknya sumbernya semua Yahoo ya. Nggak ada yang invest.com gitu kan. Ini kemarin beberapa invest.com. Terus baca datanya. Tadi ada download atau langsung baca data langsung dari Yahoo-nya. Saya belum lihat collab-nya. Langsung kan? Ada yang download dulu? Ya, berarti sudah download. Kan ada yang masih download dulu. Terus dibaca dari Excel-nya atau CSV-nya. Tapi kalau pakai invest.com bisa dibaca langsung. Sudah ada yang invest.com karena beberapa kemarin saya masuk dari invest.com favoritnya. Kalau Kaggle bisa dibaca langsung, bisa, tapi programnya agak ribet. Makanya jadi masing-masing ada plus minusnya. Padahal di sini saya ada ketentuan enggak harus dari Yahoo, dari mana enggak ada. Jadi bebas. Yang memberikan data itu Anda silakan untuk menginikan sendiri. Gitu. Terus codingnya harus Python apa R? Enggak ada. Yang penting saya dapat jawabannya itu. Apa kira-kira besok kalau kerja bosnya ngomong harus pakai Python gitu ya? Enggak, yang penting kasih aja laporan saya secepatnya. Saya ingin ada. Kalau saya bagian manajer investasi, tolong bagian data analis keuangan, tolong kasihkan saya gambaran ini saya akan mengubah komposisi portofolio sebaiknya mana ini yang harus saya ubah. Ini kemarin yang indeks S&P 45 belum 6 bulan sudah ubah. Biasanya 6 bulan sekali. Ini kemarin ubah. Siapa yang pesan sponsornya ini? Oh tiba-tiba diubah bulan apa ya Pak? Jadi harusnya itu kan
biasanya Agustus sampai ke Januari, Pak, ya, baru Februari sampai. Ini kemarin belum waktunya sudah ubah sampai nanti Oktober. Ini Oktober mau LQ45 akan ubah. Berarti ada yang mau ditendang, ada yang mau masuk. Kira-kira ada pesanan enggak? Saya cek GPT. Kira-kira apa dasarnya LQ45 memasukkan dan mengeluarkan? Apakah objektif? Apa subjektif? Kalau saya bagian ngurusin LQ45, rahasia kok pesan sampah saya dimasukin bos gitu kan. Karena ada yang di situ kadang apa kondisinya. Kira-kira LQ45 maunya yang apa? Singkatan apa LQ? Liquid harusnya. Kalau liquid artinya apa? Ramai diperdagangkan. Nanti yang rame. Artinya kalau saya mau beli cepat, mau jual ya cepat. Kalau yang nggak liquid, mau beli susah, mau jual susah. Padahal ini saya pegang uang panas. Yes. Artinya apa? Itu ada ketentuan yang harus tidak. Kata liquid itu dasarnya apa? Inilah yang saya, kalau coba sekarang ada yang masih buka, oke, berarti Hidayat. Kriteria saham masuk indeks LQ45. Coba tadi nanti karena kalau besok saya minta ambillah saham dari yang indeks LQ45. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? LQ45 yang kapan? Yang sekarang? Apa yang tahun lalu? Itu sudah bisa beda. Apa kriterianya? Saham di perusahaan Indonesia yang berisi 45 dengan likuiditas tinggi dan fundamental baik. Saham dalam indeks ini diurus setiap 6 bulan sekali. Nah, Februari Agustus, tapi yang ini tahun ini bulan kalau nggak salah kemarin Mei ya Pak ya. Coba yang khusus yang tahun ini. Coba minta yang tahun ini, singkat saya ada beda. Ya karena untuk kan sering saja. Tahun ini, apakah ikuti alur itu tahun 2025 gitu, khusus tahun 2025 kita aja dari kontrak. Nah, oke. Dia agak nangkap sih. Padahal kemarin ada perubahan dari sekarang nggak tahu ChatGPT. Padahal LQ 45 kemarin diubah di bulan ini sekarang sampai Oktober. Harusnya apa tadi? Februari dan Agustus. Ini Agustus kemarin nggak mau ubahnya nanti besok di yang Oktober karena apa? Dia melanggar di yang tidak tradisinya Februari sama belum Agustus sudah ubah. Ada apa di sana? Nah inilah kalau lanjutannya besok analisa data politik finansial. Jadi apakah politik tidak berpengaruh ke finansial? Pengaruh kali. Kemarin ngacak-ngacak hampir semua indeks di ini. Gara-gara mungkin banyak peraturan-peraturan yang dia buat. Dia buat untuk efek globalnya ada. Nah inilah yang nanti di konteks data keuangan maka kita harus melihat secara apa tidak konteks dalam ini tapi bisa melihat dari sisi tetap nggak ketangkap ya bahwa ada perubahan. Oh ya ini ya di 2 Mei untuk tahun data perubahan indeks keempat berlaku pada Mei sampai Juli. Nah ini pelanggarannya di sini dia. Tahun-tahun sebelumnya dia baik-baik saja sehingga saya nggak ada. Ini kalau saya lihat di data ininya. Terus yang kedua 1 Agustus sampai Oktober itu. Coba karena dasarnya apa? Apakah dasar objektif? Apa ada dasar? Mungkin tambahan faktor X. Kemarin sudah saya minta banyak tugas tambahin faktor X kan? With exogen. Karena di Indonesia ini lagi situasi penting sekali.
Tragis. Satu sebulan apa? 3 bulan sekali, triwulan sekarang diganti. Oke, berarti sudah nggak 6 bulanan lagi kan mulai tahun ini. Nah, pertanyaan nanti kenapa harus dirubah jadi setahun 4 kali? Menyesuaikan indeks. Berarti artinya semakin stokastik lagi. Jadi tidak memandang bahwa perubahannya begitu. Padahal beberapa di konteks yang evaluasinya, contohnya apa kemarin tabel apa harus 2 tahun sekali, kan jadi mulai terlambat. Ini berarti sudah mulai lama-lama 3 bulan sekali kuartalan. Laporan di perusahaan kebanyakan dibuat ada kuartalan. Q1 seperti apa, Q2 seperti apa, Q3 seperti apa, Q4 seperti apa. Akhirnya overall yearly, oh masih sama, tapi Q1 kayaknya agak repot ini. Nah, ini berarti mulai menyesuaikan dengan karena beberapa perlu melihat. Tapi pilihan bulannya apakah sudah tepat? Tadi berarti Februari, terus apa? Februari, Mei, Agustus, November. Pilihan itu juga harus dilihat lagi. Apakah sudah tepat pilihannya di situ? Nah, pertanyakan lagi itu. Kenapa titik ubahnya di bulan? Dan sekarang saya di statistik ada yang khusus titik ubah, saya lagi senang lihat itu gara-gara apa? Betapa susahnya mempelajari titik ubah yang nggak jelas kapan dia tiba-tiba jadi ubah. Apa dia alasannya? Nah, pertanyaan lagi, kenapa waktu efektif setelah evaluasi dilakukan bulan Januari, April untuk memutuskan ininya kan? Tapi pilihan kenapa evaluasinya di situ ada nggak di sini dia nyebut itu? Mungkin ini alasan nomor 3. Tapi indeks yang mana aja ini? Indeks 30, dan lain-lainnya. Tapi maksudnya ada nggak kaitan dengan indeks luar sana? Kan indeks yang ini apa? Yang SP ya, SNC ya kalau dari yang ada. Misalnya, apakah ada penyesuaian dengan karena melihat indeks luar negeri? Oke, ternyata ada yang sana juga ada. Berarti kan kita apa? Follower lagi kan? Karena kita negara besar kan? Tapi mau tidak mau jadi. Padahal negara paling kuat sekarang mana? Amerika apa Israel? Israel sebenarnya. Nah, apakah Netanyahu dengan Trump kuat siapa? Kuat Netanyahu menurut saya. Karena apa? Ditinggalin semua orang di sidang kemarin itu. Tenang aja, gak apa-apa. Akhirnya Amerika menurut saya oke. Berarti yang hapus siapa? Berarti indeksnya itu udah, makanya ini saya lihat kadang politik global konteksnya ke finansial padahal besar sekali ya. Oke, ini kita memang konteks aset data keuangan itu bisa akhirnya melebar kemana-mana karena apa? Uang dipengaruhi oleh banyak hal. Uang juga mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau kita lihat titik ini di sini U, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Tapi bisa juga ini juga kembali ke sana kayak gini.
Jadi kenapa memodelkan jiwa sebenarnya tidak bisa hanya melihat secara ini, makanya kenapa sekarang mulai banyak sekarang melihat ada kalau di barat mungkin sudah belum persamaan struktural, jadi yang bisa bolak ininya karena apa strukturnya betapa sudah secara global. Ke konteks fisiologis, kan bikin apa? Orang stres akhirnya bunuh diri. Uang membuat orang stres, tadinya orang baik jadi penjahat. Itu keperilaku. Gara-gara uang 750.000, satu keluarga hilang nyawanya kan kemarin yang kisah di mana itu? Katanya motifnya gara-gara apa? Pinjam mobil, dia rental mobil, mobilnya mogok, saya nyewa 50. Saya minta nggak mau dikasih, saya tersinggung. Saya nyari teman, kamu mau nggak? Bunuh itu, tapi 100 juta saya kasih malah. Waduh, logis enggak? Enggak, kan kamu di situ. Oke, ini kembali ke konteks untuk rasa keuangan. Anda kira-kira nanti dalam konteks kita menganalisis data keuangan itu sebenarnya kompleks sekali. Makanya kemarin beberapa sudah saya minta kayaknya kan X supaya nimbrung ya, sudah ya kayaknya ya. Di minggu-minggu awalnya, kayak mungkin sementara saya ganti yang saya kemarin sudah. Ya kan sudah tambahan ada faktor-faktor X-nya kemarin saya minta, walaupun di literatur sebenarnya enggak kan, kita sementara ya udahlah main di regresi usah terlalu banyak lipatan. Maka kemungkinan untuk, tapi memang untuk dari secara ininya kita dari ini kadang kita ini kan kemarin tambahkan ada mulai si ya, jadi time series jangan biarkan sebagai time series harga saham hanya harga saham, tapi ada faktor X yang akan nimbrung di situ. Gitu. Nah lihat kemarin mungkin gambar apa yang punyanya beberapa saham kalau kita plot itu pada saat yang mulai Trump jadi presiden itu bolak-balik ada apa? Ini lagi itu, wah betul-betul itu. Padahal Trump sebenarnya dipengaruhi oleh siapa? Netanyahu gitu kan. Saya pun wah hebat sekali ya sih. Negara dikuasa sebenarnya bukan Amerika, bukan itu adalah bisa berbuat apa aja, gak ada yang bisa menghentikan itu hebatnya itu. Padahal luasnya berapa sih Israel itu? Kalau seandainya sama Hiroshima sama Nagasaki luas mana? Pernah dulu waktu Hiroshima sama Nagasaki dengan cepatnya kan dikirimkan dari terbang itu, terus Jepang akhirnya menyerah. Nah inilah kalau sekarang perang yang paling seram adalah perang di sektor keuangan. Membuat negara lain supaya jadi ya butuh saya gitu. Kamu kalau tanpa saya nanti negaramu akan dulu dengan apa namanya itu? Ada World Bank, ada IMF, ada ini jadi semua. Ya oke, ini untuk yang hari ini memang nggak saya tambahkan. Mungkin untuk yang di sisa waktu yang ini adalah tadi sudah memutuskan mau yang mana Anda ingin yang tradisional yang apa yang kayak tadi, tapi saya harapkan Anda betul-betul memaksimalkan keterampilan Anda memanfaatkan teknologi terkini. Soalnya saya akan nyari kasus-kasus apa ya Anda harus siap. Atau jadi ujiannya yang cukup pakai kalkulator. Masih punya kalkulator kan?
Oh masih punya loh. Saya sudah nggak punya. Kalkulator saya terakhir tak tahu di mana, sudah hidup atau masih enggak ya. Saya sudah nggak pernah lagi pakai kalkulator. Karena minimal saya gunakannya, oh masih masih ada ya kalkulator. Punya. Saya kalkulator saya tak di mana ya. Dan masih hidup apa enggak, karena sejak sudah hampir berapa ini nggak pernah saya pakai lagi. Karena kalau butuh hitung kecil-kecilan pakai kalkulator yang ada di HP. Ujiannya. Oke, mantap yang mana sudah putuskan? Ini adalah Boleh konten loh, gitu loh. Saya ujian nasional aja mau ujian. Karena saya pilihannya hanya apa? Tertutup dan terbuka. Sudah siap? Sudah yakin? Nah, ini jadi nanti Anda siapkan nanti apa harus jangan dititipkan di yang tugas, tapi nanti tugas ada sendiri masalahnya. Jadi UTS sendiri, UTS adalah 2 jam di sini. Tugas UTS adalah 24 jam setelah UTS-nya. Tapi kalau kita mundur harus sesuai di sininya, harus benar 24 jam. Saya ingin membedakan antara yang 2 jam dengan 24 seperti apa. Kalau bisa jadi 100, berarti memang ini problemnya bisa diselesaikan. Tapi kalau tetap aja enggak, berarti memang ini problem yang saya tawarkan kompleks. Karena kemungkinan ada faktor X yang akan dilibatkan. Sudah siap, bayangin kan? Ada keuangan yang melibatkan, bagaimana kita mencari masalah negara akan jadi soalnya besok. Pada soalnya cuma gampang apa? Target pertumbuhan. Sekarang pertumbuhan berapa? Anda tahu? Ini sudah Q berapa sih? Q1, Q2, mau Q3 ya? Coba pertumbuhan sudah berapa? Cek di ChatGPT. Pertumbuhan Indonesia tahun ini, karena kata kuncinya kita adalah ingin jadi negara maju adalah pertumbuhannya berapa? Pertumbuhan ada kaitan dengan uang kan? Dia mau ukuran pertumbuhan. Nah, semua dilihat dengan terus inflasi kita sampai sekarang sudah berapa? Sudah dapat ChatGPT tahu nggak? Kuartal 2 Mana? kuartal 2 terakhir. Masih Q2 ya? Berapa? Sudah Kalau year on year-nya 5,1. 5,12. Kayaknya bisa sampai 8% sebenarnya. 10% kira-kira. Q2 aja sudah 5 ya. Kalau inflasi? Inflasinya? Berarti kita masih berarti kan ada pertumbuhan itu. Kalau inflasinya juga 5%, sebenarnya kita kayak nggak tumbuh. Dari pertumbuhan realnya adalah selisihnya tadi kan. Ya bagus juga lah. Tapi apakah benar? Ceknya dari mana? Tadi ini dapat dari mana? BPS? Apa ini? Jadi dari portal berita nanti semuanya di BPS. Karena kan Anda tahu bedanya data dan fakta dan realita. Apa bedanya? Data apakah selalu mencerminkan fakta? Mencerminkan realita? Kalau datanya asli iya, tapi kalau palsu. Nah makanya ini sudah mulai. Kalau fakta bisa palsu apa bisa asli? Kalau Fakta, palsu sudah pasti asli. realita. Pernyataan yang ada. Nah makanya inilah yang saya katakan. Data kuliah ini masih bisa menggunakan data yang tadi katanya ada data asli dan palsu. Karena pada saat saya dapat data harga saham dari Yahoo, dari Bloomberg, dari ini kok beda, jadi yang mana nih yang benar? Tapi kalau kebetulan saya ambil berbagai tempat tadi sama, berarti kita berharap oh ya inilah. Karena kalau yang fakta ini dari yang real time-nya itu sekarang dibuka di ini
real time-nya kan belum closing kan, karena masih lagi jalan hari ini. Di Yahoo masih bergerak kan ini kalau nanti jam 12 lagi istirahat ini. Kenapa kok harus diistirahatkan itu? Memangnya perlu makan siang? Bursa efek itu mesinnya perlu istirahat? Sebenarnya ada apa? Kenapa kok harus dihentikan perdagangan? Kira-kira Anda jam 12 istirahat sampai kalau setengah 2 Pak ya, aktif lagi. Setengah 2 sampai jam 4:04. Ngapain kok gitu udah pakai mesin gitu kan. Ya lah Pak, pada ingat makan itu. Kalau kan trading terus itu. Tapi kira-kira kenapa itu? Tapi kalau untuk mata uang itu apa dulu 24 jam. Karena mata uang transaksi menyangkut dengan berbagai negara, jadi kan 24 jam. Kalau saham Indonesia ya sudah itu dibuka jam 9, istirahat jam 12 sampai jam 1:30. Kenapa kok perlu diistirahatkan gitu? Kenapa nggak 24 jam aja? 24 jam 7 hari. Bahayanya apa saham? Kalau dibebaskan gitu, kalau terjadi rush sulit dihentikan. Tiba-tiba apa? Semua langsung sampai akhirnya dia bisa. Makanya dengan dihentikan lumayan makan siang, silakan kalau sambil makan siang jangan emosi. Mungkin gitu. Ujiannya jam berapa besok ini? Anda bisa nggak dapat data intraday? Intraday adalah data tadi jam 9 sampai jam 12. Harga sahamnya kayak apa tadi? Itu intraday. Kalau yang daily kan jelas menunggu closing kan. Tapi kalau yang intraday, Anda bisa dapat dari mana? Dari aplikasi bisa. Harus punya akun aplikasi itu. Jadi sekarang analisislah untuk yang hari ini jam 9 sampai jam 12. Log return-nya kayak apa? Ini baru separuh jalan. Kalau ditambah nanti yang setelah makan siang ada perubahan enggak? Kalau negatif artinya apa? Ini tadi sudah lagi turun, setelah makan siang tetap aja masih banyak yang ini di apa? Jual. Jadi akhirnya dia jual lebih murah lagi, akhirnya jadi harga semakin tertekan kan itu. Karena saya takut segera ini dapat uang ini, langsung saya jual murah aja gitu. Ada yang bisa dapat data itu tadi? Jadi misalnya ini yang hari ini, coba tadi masing-masing kan udah pada ngambil data saham yang 60 hari terakhir enggak? Kalau saya minta yang jam 9 sampai jam 12, kira-kira Anda bisa dapatkan enggak? Dari Python belum bisa sih. Belum bisa. Kalau melalui yang lainnya, di-download dulu. Dari panel Yahoo bisa nggak diambil data yang jam 9 sampai jam 12 siang ini? Belum, ini kan lagi closing ini. Jadi yang intraday belum bisa. Kalau semua punya akunnya, ini bisa pernah mengambil dari salah satu sekuritas di sini supaya pada punya akun. Zaman dulu kala tiap yang buka akun dikasih 100.000, wah langsung bisa belanja apa? Saham Garuda, saham Goto lagi berapa? 50 balik 60 gitu. Di investing ada sih. Gimana? Di investing ada. Bisa. Tapi saya nggak tahu ini
Orang dia lagi berapa menit gitu. Enggak, kalau makanya itu kalau yang real time di account kan memang bisa tiap detik berkali kan langsung keluar terus gitu ya. Jadi kadang memang dia ada yang ngambilnya, coba kalau yang punyanya si Growin ini. Ntar ini saya masuk ke sini. Jadi Goto, saya yakin orang beli kok cuma satu lot kayak gini. Ini banyak kan orang jual-jual ini ada yang mau beli, yang beli banyak, nah tapi yang mau jual, kenapa kok yang mau beli banyak, yang mau jual kok sedikit? Kira-kira bisa dapat ini yang mau beli ini, so, barang yang dilepas sedikit sekali kok yang mau beli banyak banget, ada apa ini? Tapi masih ini orang-orang yang berarti ada yang membisikin siapa ini loh, beli saham Goto lagi bagus banget itu. Ini kayaknya mau naik, jadi ini yang kemarin BRPT yang dari harga 800-an jadi sekarang udah 3.000 gitu. Anda dapat beritanya apa itu? Kenapa? Coba tanyakan ke ChatGPT itu. Kenapa harga saham BRPT naiknya gila-gilaan itu? BRPT ini ya, saya ini kan BRPT. Mungkin hari ini juga masih. Nah, lihat ini. Sudah sampai 3.900. Tadinya dia di 800-an itu terus langsung melonjak sampai hampir ke 4.000 itu. Yang beli banyak sekali yang sudah mulai profit taking sedikit ini. Ini berarti tiap apa ini? Tidak ada menitan ada ini, tapi detik ini yang real time-nya kan ini. Ini yang seperti yang ada di Bursa Efek sana. Berarti ini bisa dianalisis kira-kira seperti apa dari setiap ininya dia apa perubahan harganya, kan ada yang beli ada yang jual. Kalau diambil yang beli saja menunjukkan apa? Tren minat dari masyarakatnya. Ingin apa? Memiliki, nggak bisa aku berani beli lebih mahal lagi. Kalau yang jual segera beli jadi uang, saya turun lagi, yang penting biar laku. Kalau saya jual dengan harga segitu nggak ada yang mau ambil, ya udah saya turunin aja langsung dapat uangnya. Karena dia kayak semacam orang tawar menawar kan. Ini kayaknya lagi hijau sudah 8.000-an. Itu ada apa? Menteri yang baru. 8.100. Harga emas ikut melejit. Karena banyak orang pinjam uang untuk beli emas. Anda sudah beli emas? Sudah sampai ke puncak yang tertinggi lagi. Suku bunga pinjaman diturunkan apa enggak ini? Betul, karena apa? Oversupply di uang di tanya ini, maka gitu. Tapi jadi orang pada bisa untuk beli emas, beli apa itu sudah bisa juga kena dampaknya. Pinjam uang untuk beli saham akan berdongkrak juga dengan itu. Apakah itu bersifat nanti permanen apa hanya sementara ya masih lagi. Nah besok ujiannya nanti. Tapi terakhir kira-kira bisa dapat enggak? Susah ya kayaknya ya, nggak ada yang bisa dapat. Ini tadi kan yang seperti ini, jadi kita dapat ini ya. Dia harga terbentuk kalau sudah di antara yang beli dan yang
jual terus kayak gitu. Ada apa istilah apa? Ups and downs. Ketemulah, itulah terjadi lagi. Istilah seperti itu. Maka terbentuk harga gabur. Akhirnya pas closing, maka ada harga apa? Pembukaan, ada penutupan, ada harga terendah dan tertinggi. Tidak selalu tertinggi itu pas closingnya. Bisa juga di tengah perjalanannya ini. Kayak hari ini sudah di posisi berapa ini kalau ini jala ini kan mau tutup ini. Sudah 3.900 berarti ini yang untuk ini harga untuk belinya, harga jualnya masih di ini kan harus di karena harus ada apa? Spread ini yang penting. Nah, ini sampai 4.000 enggak nanti lama-lama 5.000, wah seru sekali. Coba enggak tanya ke ChatGPT, ada apa sih PRPT ini? Dalam Laporan keuangannya naik 170% keuntungan. Pendapatannya, tapi keuntungannya pendapatannya naik berapa? 178%. Tapi saya masih penasaran, ada faktor apa, X apa yang menyebabkan BRPT naik sebesar itu? Bayangin orang yang punya 1.000 lembar menikmati berapa sudah? Beli di harga 800.000, sekarang sudah jadi berapa? 4 juta itu, hampir 4 juta, ini sudah 3. Bayangin itu punya uang Pak, 8 tiba-tiba jadi punya uang hampir 4 juta. Itu kalau hanya punya 10 lot. Karena satu lotnya 100 lembar. Nah, fenomena saham yang paling ini kayaknya ini tadi ya, betul-betul di luar logika, naik sampai cuma 100 itu kok sampai sahamnya segini. Ada berita apa? Anda sudah dapat tadi? Salah satunya ternyata adalah beberapa jadi milik ini ya, ada perubahan di BRT. BRT apa? Barito Pasifik kalau salah. Perusahaan apa yang hutan kan, ngurusi hutan kan. Pemiliknya siapa? Barito Putra? Pak Joko. Pak Joko Pangestu ya. Tadinya terseok-seok di bawah, tiba-tiba menonton di sini. Nah, silakan untuk di berbagai nanti usahakan Anda, karena ujian terbuka, usahakan Anda punya kesempatan untuk mengeksplor berbagai informasi yang ada, jadi saya juga boleh bertanya apa saja. Kalau ujian tertutup, saya jadi terbatas. Misalnya kalau terbuka, Anda juga bisa lebih terbuka lagi, apapun boleh. Tanya, tapi saya harapkan itu dirangkai sumber informasinya ya, kalau terjadi dari mana, dan itu memang karena sumber informasi yang dibaca oleh ChatGPT sayangnya dia belum diverifikasi paling mudah beritanya. Itu kelemahannya saya lihat dan itu masih fisik. Dia hanya memasangkan apa? Ini katanya si A, loh, katanya si B, katanya si C. Tapi ABC-nya belum diverifikasi, itu paling mudah. Maka saya komentari, kenapa kamu kok percaya saya? Informasi itu dikasihkan saya, misalnya. Nah, inilah yang sekarang orang punya problem adalah pada saat Anda diskusi berdasar informasi yang tidak terverifikasi. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa berdebat. Nah, itu menyebabkan banyak acara TV yang menarik kan. Ada suara rakyat, ada head to head, ada ini. Karena apa? Bisa menandingkan dua narasumber, dua kelompok narasumber, karena mesti akan bisa bertanding kan. Karena sumber referensinya bisa berbeda. Nah, kira-kira verifikasinya dari mana Bapak Ibu? Nah, itulah makanya antara juga fakta ya masalahnya. Itu fakta beneran enggak yang keluar? Data dan fakta.
Fakta ada yang palsu kan? Faktanya palsu. Sebelah fakta. Realita itu juga cara realita. Nah, maka nanti sumbernya besok untuk yang kalau Anda ambil datanya tolong diinformasikan ya. Di data yang Anda ambil dari mana sumbernya itu untuk akan nanti beberapa pertanyaan yang saya akan bangun. Tapi berarti untuk teori yang akan dipakai kemarin saya kasihnya yang dari bukunya ini dulu ya, yang introduction ini ya. Walaupun di situ with R nggak harus pakai with R kan. Yang agak lebih detail lagi yang menggunakan R adalah yang di targetnya kemarin sampai sementara bab 4 lah kisahnya ini. Nah, ini yang untuk setelah UTS nanti kita akan masuk yang ini sampai yang hak frekuensi benar data, terus akhirnya ke value at risk itu. Nah, bisa juga konteksnya kita bicara, tetapi yang untuk persiapan UTS berarti di sini ya. Ini kemungkinan ada yang asimetrik, karena nggak selalu simetris ya tadi dan itu. Ini tadi ya, use daily, ada open, high, low, close, price itu. Nanti masih di area, cuma data dari buku ini juga ada kan, dikasihkan di situ. Tapi saya inginkan besok Anda menggunakan data yang dari kita aja lah, biar kita analisis yang kita sendiri. Mana? Izin Pak, boleh saya minta nggak Pak link? Oh, belum tak kasih linknya apa? Belum? Belum, belum. Iya loh, sebentar. Kok bisa? Sebentar, ini. Hah? Oh, yang ininya yang mungkin belum ya. Ini sebenarnya semua kuliah saya bisa. Nah, saya kasihkan sebagai iya ya di sebetulnya karena di foto saya sih. Ini kayaknya isinya semua mata kuliah. Karena memang di sini ada juga skripsi, ada ini sih jadi mungkinan nanti saya kasih yang pas ininya aja, tak kasih link. Bentar. Kan yang sudah saya kasihkan yang ini ya, yang ke slide-nya ya. Mungkin saya lupa belum. Oh iya, ini di sini ya yang apa di apa yang di sini ya saya kasihkannya sudah harusnya di sini. Nah, ini ada ini. Oh iya. Berarti belum pernah buka yang ini ya. Ini ada. Makanya kalau sekarang kalau dosennya nggak buka kan mahasiswa nggak berani buka. Ya, padahal sudah saya kasih. Coba sekarang ada akses dan kalau memang perlu saya ini kan. Ini ada buku referensi buka kan ada 3 itu di. Ada yang perlu akses Pak, Nah, makanya nanti kan saya kasih izin gitu. yang Google Drive juga. Belum saya kasih ininya ya, akses ininya bentar. Cara ininya di mana ya ngasih aksesnya ya? Bentar. Kok saya jadi Oh, jadi yang ini belum bisa diakses. Belum. Coba Anda minta akses saja, nanti kan akan keluar di email. Sorry kok. Nah, ini nanti kan saya ini kan aja.
Sudah bisa semua belum? Yang lainnya juga bisa, sudah tak kasih, pokoknya yang punya linknya itu bisa masuk gitu. Saya yang drive dulu belum. Mana? Yang drive 2 belum. Oh, drive 2 mana? Anda udah minta sini? Ini ya? Ini yang dua-duanya belum ini? Oh ya, yang ekonometrinya tadi. Ini sudah? Oh sudah, ini sudah. Yang keduanya. Ini ya yang ini. Sudah harusnya ini? Sudah kan? Berarti sudah semua, sudah. Yaitu untuk akses ke apa? Teorinya nanti kalau memang ada itu tinggal minta akses saja, nanti saya kasih, karena apapun Anda harus masuk ke berbagai hal. Tapi sekali lagi untuk besok, setiap Anda milih jawaban, tolong kalau minta bantuan ChatGPT, minta linknya ya, sumbernya ya. Karena saya ingin, terus kalau bisa minta ke ChatGPT, tolong ini sumbernya memang sesuatu yang sudah terverifikasi belum gitu. Biar ChatGPT juga mulai hati-hati. Jangan asal jawab dengan dasar dari yang sumber-sumber yang masih beresiko misalnya. Oke, saya kira sementara untuk hari ini sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan?